Oke, besok itu kan sesinya kita ada sesi digital marketing gitu kan. Jadi eh, hari ini kita sesinya finance. Jadi harapannya pada saat teman-teman minggu depan sudah mulai masuk ke apa? Masuk ke sesi pengelompokan ataupun ada yang pegang brand, ada yang dedicate di Digibody, teman-teman setidaknya sudah paham nih terkait dasarnya banget nih terkait finance, terkait marketing ataupun digital marketing. Makanya kita coba padetin di minggu ini teman-teman dapat ilmunya dulu nih basicnya sehingga pas minggu depan eh, masuk ke pengelompokan dan masuk ke project teman-teman sudah ada bayangan lah gitu. Jadi Mbak Oci sekilas mungkin saya jelasin. Jadi ini teman-teman yang hadir di sini secara keilmuannya beragam. Ada yang finance, ada yang digital, ada yang marketing gitu kan, ada yang HR gitu. Dan secara jenjang pendidikan juga apa beragam juga gitu. Ada yang dari teman-teman SMK gitu meskipun mungkin secara persentasenya SMK itu mungkin sekitar 15 sampai 20%-an selebihnya teman-teman yang memang kuliah gitu kan ada yang masih kuliah ada yang sudah selesai. Nah, mereka ini masuk ke program internship program di Digibady yang programnya di kita itu selama kurang lebih 4 bulan. Secara fokusnya kita ada 10 fokus Mbak Uci. Paling besar, paling banyak itu di digital marketing, ada 8, duanya itu ada di finance dan di HR. Nah, memang kita terima kasih banget nih ke Mbak Oci, siang ini sudah bersedia hadir, sudah bersedia meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya sama teman-teman nih gitu kan. Karena harapannya adalah teman-teman nih bisa bisa dapat gambaran kira-kira basicnya itu finance finance itu seperti apa sih ataupun kalau teman-teman mau masuk ke apa dunia profesional di bidang finance itu biasanya teman-teman tuh pada saat awalnya itu ngapain aja sih gitu kan ataupun terkait pencatatan, laporan, budgeting itu tuh apa sih basic-basic yang memang harus mereka pahami di tahapan awal ya gitu. Itu Mbak Oci ya, mungkin pembukaan dari saya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya saya persilahkan Mbak Rosi untuk mungkin sedikit memperkenalkan diri terkait backgroundnya ataupun story-nya gitu kan, pengalaman pekerjaan ataupun bisnisnya dan lanjut mungkin ke materi ya. Jadi nanti setelah materi baru kita ada sesi diskusi ya Mbak Oci. Itu saya persilahkan ke Mbak Oci. Makasih. Oke, makasih Mas Age. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengarkan. Terdengar ya? Iya. Oke, thank you. Sebelumnya makasih nih sama Mas Aga sama teman-teman di Jibadi udah ngundang saya untuk kita diskusi lah ya. Ini ceritanya kita diskusi lah tentang basic lah ya, mungkin saya bilangnya basic di dunia finance khususnya untuk profesional profesional finance. Oke, sebelumnya semuanya salam kenal juga sama saya Rosi, cuman biasa dipanggil sama teman-teman itu Oci. Kayak Kang Aga tadi manggil saya Oci. Oke, apa ya? Dari karir dulu kali ya, Mas Aga. Dari background saya dulu. Saya kuliah di bisnis manajemen, ambil konsentrasinya kebetulan manajemen keuangan. Sampai sekarang masih ngurusin uang, uang orang sih. Udah gitu, eh, lulus tuh saya sempet part time dulu. Jadi sambil kuliah saya sempet part time jadi barista di salah satu multinasional coffee company. Lalu saya bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN sebagai posisi terakhir itu saya sebagai head AR dan pajak. Lalu saya pindah ke fintech. Fintech itu fokusnya di P2P lending atau bahasa kerennya itu pinjol, tapi yang ilegal, yang legal ya, sorry. Jangan pakai yang ilegal. Itu sampai 2022. Kebetulan waktu itu saya bantu dari nol, benar-benar dari zero, build company-nya sampai kita dapat license OJK. Lalu saya pindah ke SAS. Kebetulan saya waktu itu kita pernah sekantor bareng ya Mas Aga di SAS company atau Ya, di betul. Mbak Oci ini dulu head finance-nya di salah satu perusahaan kita dulu di tech company lah ya. ya tech company lah. Fokusnya di SAS. Dulu Kang Aga megang bisnisnya, saya pegang finance-nya gitu.
Udah gitu sekarang saya di salah satu di bank digital di Indonesia, bertanggung jawab atas financial control untuk IT-nya. Di luar itu saya punya side job atau apa side business. Saya punya beberapa bisnis di bidang percetakan, advertising. Jadi kayak misalnya bisa bikin billboard. Terus ini sekalian promosi nggak apa-apa ya, sengaja bikin neon box. Misalnya ada teman-teman yang punya apa namanya usaha gitu UMKM, itu bisa saya bantu desainin. Lalu bikin marketing items, marketing toolsnya boleh, packagingnya boleh ke saya. Gitu sekalian gitu ya. Oke, ya paling gitu aja sih dari saya sih, Mas Aga. Untuk pelatihan saya sebenarnya belum banyak, cuman ada beberapa. Saya udah eh, brevet pajak pastinya. Terus ada beberapa ISO, juga ada beberapa di bidang sertifikasi resiko untuk perbankan gitu. Oh Oh, ya, mantap. saya kan saat ini karyawan bank, cuman hari ini saya cuti ya, saya nggak boleh. Demi Mas Aga nih, saya cuti nih. Jadi teman-teman Mbak Oci udah meluangkan waktunya buat teman-teman. Jadi tolong ini dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi emang Mbak Oci sengaja cuti buat sharing ke teman-teman. Jadi mudah-mudahan nanti terutama di sini kan ada teman-teman finance yang harus ngerti budget itu nggak anak-anak finance aja nih, anak-anak komersial ataupun anak marketing aja. Anak marketing juga itu wajib ngerti terkait finance budgeting. Karena dulu dulu itu pas kita masih sekantor saya tuh sering berantem banget sama Mbak Oci ini ngomongin budget, ngomongin alokasi, ngomongin targetnya. Nah, itu tuh kita tuh pasti kerjaan itu berantem aja gitu kan. Ya, Nih. betul betul. Jadi teman-teman kenapa ini kita wajibin anak-anak marketing juga datang karena emang teman-teman marketing juga wajib paham ngerti terkait budgeting, terkait apa target dan lain-lain gitu. Siap. Ya, oke. Terus sama di sini kita diskusi aja kali ya, Kang Aga. Ya. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan apa, tanya aja nggak apa-apa. Sebisanya saya jawab. Ya, oke teman-teman mungkin nanti abis ini Mbak Oci akan sedikit kasih paparan materi, tapi teman-teman nanti ada sesinya untuk bertanya atau teman-teman bisa coba kalau sambil bertanya sambil jalan materi, teman-teman juga bisa tulis pertanyaan di kolom chat ya. Nanti biar setelah pas sesinya bisa nanti kita coba review satu-satu pertanyaannya. Oke. Untuk slide-nya masih ada yang share ya? Dari Mbak Oci aja atau Dari Mas Aga sih boleh. Oh, atau lagi rekam ya? Lagi record ya? iya sih. Oke, oke. Saya- hmm, Sudah terlihat layar saya? Ya, aman aman. Aman ya? Oke, selamat siang teman-teman semua. Eh, Mbak Oci Terima paling kasih kita tolong ya. di full screen dulu kali. Sorry, Minta tolong di full screen kayaknya. ini udah di full screen sih? Belum ya? Belum, belum, belum. Bentar, bentar. Yang bawah, yang bawah ini nih, Pak Oci. Oh, bisa. Bentar ya. Udah bisa belum ya? Coba. Belum sih. Kalau nggak di PowerPoint-nya di full screen dulu, nanti baru di share screen aja. Oh, Baru bisa. Mbak Oci buka share screen di Zoom-nya. Bentar. Udah ya? Nah, aman, cakep. Aman ya? Siap. Oke.
Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya ya udah hadir dan datang ke webinar ini yang diwadahi oleh timnya Kang Aga. Makasih semuanya. Oke, di sini kita ngobrol santai aja ya tentang financial awareness atau melek keuangan kalau dari Kang Aga bilangnya. Oke, mungkin ada yang apa ya, masih ada yang mempertanyakan finance itu apa sih, keuangan itu apa sih? Mungkin taunya tuh keuangan itu duit gitu ya, uang gitu. Hitung-hitungan, pusing lah pokoknya gitu kan. Biasanya kalau orang yang udah nanya bagian mana nih, bagian keuangan gitu. Kalau di bidang pekerjaan mereka udah pasti, wah ini pusing nih kerjaannya pasti kayak gitu. Cuman kalau secara apa ya, garis besar itu keuangan itu tuh bidang luas sebenarnya dan juga krusial. Di dalamnya itu ada pengelolaan uang, investasi, aset. Keuangan ini tuh dekat hubungannya dengan berbagai apa ya, jenis bisa itu kita ya personal individu itu pasti ada keuangannya, ngurus uang gitu. Perusahaan juga pasti ngurus uang. Pemerintahan juga ngurus uang. Kalau sekarang katanya UUD, ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah, itu gimana caranya mau itu personal atau itu perusahaan atau itu pemerintah, kita tuh kan mikir gimana caranya untuk dapetin eh, uang, mengalokasikan itu, lalu menggunakannya tuh uang itu gimana sih supaya value-nya terus bertambah dari tahun ke tahun, dari waktu ke tahun ke waktu gitu. Terus jangan salah di uang juga kita kan ada resiko ya. Pegang uang itu ada resikonya. Bisa jadi resiko yang baik yaitu duitnya nambah atau resiko yang buruk duitnya hilang gitu. Kalau saya kecepatan ngomongnya dikasih tahu aja. Oke. Terus kenapa sih kita ini harus melek finansial? Kenapa sih? Mungkin di sini ada yang kayak, ah saya mah ibu rumah tangga, misalnya saya kan masih kuliah, masih sekolah, saya kayaknya nggak harus tahu deh tentang mengelola uang gitu. Itu benar-benar mindset yang salah gitu. Kita ini mau sebagai individu maupun sebagai UMKM, misalnya punya bisnis kecil ataupun punya bisnis yang besar, kita tuh harus tahu mengelola uang dengan baik tuh gimana sih. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa mengelola uang dengan baik, itu tuh bakal apa ya, mendapatkan masalah yang baru. Biasanya nih, apalagi sekarang ya, teknologi kan sudah semakin cepat. Banyak teknologi keuangan yang kayak itulah pinjol, banyak yang ilegal gitu ya. Kalau kita nggak bagus dalam mengelola keuangan dengan baik, nanti ujung-ujungnya tuh kita bakal kekurangan, selalu kekurangan. Sehingga kita tuh harus kalau kita bisa mengelola uang dengan betul, kita dapat menghindari hutang yang nggak perlu gitu. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiangnya gitu, kalau istilahnya ya. Jadi kita menghindarilah kita punya utang gede, tapi kita nggak punya aset atau kita nggak bisa nutup utangnya tersebut. Nah, kalau kita udah nggak punya utang, kita ini bisa merencanakan masa depan yang lebih aman. Utang ini bisa berlaku pada kita yang individu atau kita yang punya bisnis atau perusahaan gede. Semua orang tuh pasti punya utang, tapi gimana caranya mengelola utang yang baik sehingga bisa merencanakan masa depan yang lebih aman. Nah, itu tuh kalau masa depan yang lebih aman, kita tuh jadi kayak bisa membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kita nanti kalau kita udah punya keputusan yang baik, itu kita namanya bakal disebutnya financial independent atau kita tidak berhutang lagi pada uang. Kalau anak-anak sekarang tuh ada istilahnya namanya FIRE, Financial Independent Retire Early. Itu untuk personal ya. Jadi gimana caranya seseorang itu uang itu bekerja untuk seseorang atau perusahaan sehingga kita bisa pensiun lebih dini gitu. Itu sekarang banyak yang menggalakkan tentang itu sehingga jadi bukan kita yang capek nih kerja gitu misalnya kita datang kemana ke kantor kerja gitu itu sekarang udah nggak zaman lagi katanya jadi kita bisa diam di rumah sedangkan setiap detik uang bisa mengalir ke dalam rekening kita. Nah, itu kan goals yang banyak ingin dicapai oleh individu gitu. Jadi nantinya saat kita tua, kita tidak jadi sandwich generation ya untuk anak dan cucu kita nanti. Gitu.
Tuh, untuk nextnya, oke, finance ini tuh menurut saya tuh ada kebagi dua, cara perhitungannya maupun cara kerjanya ya. Untuk personal finance atau personal finance untuk kita nih sebagai individu atau buat corporate business finance-nya. Nah, kalau untuk non personal finance tuh ada biasanya tuh mikirinnya anggaran. Jangan salah ya, kita sebagai manusia, sebagai orang gitu ya, kita tuh harus menganggarkan sehari-hari. Eh, Jangan sampai kemauan atau keperluan kita lebih besar daripada pendapatan kita. Nah, kalau misalnya anggaran yang tidak di-manage, itu bisa jadi bahaya lah. Itu bisa nantinya ngutang ke sana kemari, itu jangan sampai. Nah, kalau misalnya terus nanti kalau misalnya anggarannya udah baik, kita ini bisa menabung atau investasi. Kalau sekarang kan banyak ya apa aplikasi-aplikasi yang buat kita nabung. Bank-bank digital juga sekarang bunga deponya udah lumayan besar. Lalu banyak juga kayak semacam apa ya, saya sebut merek saja kali ya, Digit gitu yang kayak buat apa nabung saham yang untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, kalau misalnya itu hutang, hutang pun sebenarnya kalau untuk personal, kalau kita pinter ngaturnya, hutang itu nggak rugi. Hutang itu bisa malah jadi menguntungkan. Tapi ada caranya gitu. Kita harus mengelolanya dengan baik. Terus biasanya kalau orang ini ada asuransi, asuransi misalnya masa tua atau asuransi buat pendidikan anak, asuransi untuk kesehatan kayak gitu-gitu. Lalu biasanya perencanaan pensiun. Nah, ini termasuk juga di dalam anggaran. Nah, gimana sih caranya supaya pensiun kita nyaman, tenang gitu ya. Udah tua kita ya udahlah kita menikmati hidup aja gitu, nggak usah kerja lagi gitu kan itu yang diinginkan semua orang. Nah, biasanya eh, kelima ini adalah apa ya? Eh, step-step atau hal-hal yang diperlukan di dalam personal finance gitu atau dalam kehidupan kita gitu. Mau anak sekolah, mau anak kuliah, lulusan baru lulus, mau itu UMKM juga atau siapapun itu pun harus punya apa ya tanggung jawab atas personal finance dia sendiri gitu. Nah, beda kalau sama corporate atau business finance. Kalau di business finance tuh apa ya cakupannya lebih besar. Seperti misalnya kalau bisnis kan jalan dia tuh harus nyari modal. Nah, modal ini tuh dihitung penganggarannya seperti apa, seperti itu. Lalu ada manajemen modal kerja. Dari modal yang sudah didapatkan, itu harus dikelola dengan baik, sehingga nantinya nggak hilang lah uangnya. Nah, lalu struktur modal. Struktur modal ini gimana caranya si modal-modal ini ditempatkan di pos-pos tertentu sehingga si perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Lalu ada kebijakan dividen. Dividen ini biasanya keuntungan yang diberikan untuk pemegang saham. Nah, kalau kebijakan ini kan biasanya kalau company besar itu setiap tahun beda-beda ya ditentukan di dalam RUPS atau rapat rapat pemegang saham. Itu kadang ada yang dibagikan. Nah, kalau yang nabung saham ini, yang nabung saham biasanya eh, tahulah ada tiap awal tahun nih biasanya kemarin Maret atau April itu diundang untuk rapat RUPS terus nanti dapat dividen biasanya. Nah, kebijakan dividen ini yang menentukan pembagian terhadap pemegang saham. Lalu ada analisis resiko keuangan. Nah, biasanya kan kalau di company itu mereka punya modal besar. Nah, modal besar itu biasanya mereka investasikan atau mereka dapat proyek baru gitu. Nah, itu nanti ada bagian yang menganalisa misalnya kalau proyek ya, proyek ini nilainya berapa ya? Misalnya nilainya 10M gitu. Ini worth it nggak sih udah dijalankan? Nah, ini yang dibilang saya dulu sama Kang Aga sering berantem. Karena biasanya kalau antara orang bisnis sama orang finance kan pikirnya panjang ya. Maksudnya, oke mikir nih si 10M ini, kalau kita jalani modal ini, 10M kita bakal dapat berapa dalam 1 tahun? Apakah returnnya apa ya nilainya bagus atau kita malah rugi. Nah, biasanya kalau orang bisnis di sini tuh kekeh gitu.
nggak bisa ini kalau nggak gini nggak bisa jalan. Nah, cuma nanti dari situ kita diskusi-diskusi dapat jalan tengahnya sehingga eh, analisa resiko keuangan itu harus dilakukan di setiap perusahaan gitu. Nextnya, oke. Sebelum dari sini, ada yang mau nanya nggak personal finance sama corporate business finance? Teman-teman, ada yang Bauci ngasih waktu tuh, ada yang mau tanya kah? Atau masih malu-malu mau ditaruh di akhir nanti? Kalau nggak ada nggak apa-apa, kita taruh di akhir ya. Nah, karena kan apa di sini tuh saya bakal lebih ngejelasin gimana sih stepnya dari kita personal kalau misalnya mau bekerja di suatu perusahaan atau even mau membangun suatu bisnis. Fondasi-fondasi apa aja sih yang harus disiapkan di khususnya di bagian keuangannya itu. Nah, biasanya ini saya ada chart atau bagan. Bagan ini tuh ini standar lah, standar apa struktur organisasi untuk bagi departemen keuangan yang biasanya ada di suatu perusahaan. Biasanya ada yang lebih besar dari ini. Kalau yang udah multinational company, ini pasti lebih besar si chart perusahaannya, si bagian perusahaannya. Nah, kalau ada juga yang lebih kecil. Kalau startup atau misalnya kita yang punya bisnis, itu pasti chartnya lebih kecil. Even mungkin CFO-nya itu kita diri kita sendiri kalau di dalam bisnis gitu. Nah, saya mau jelasin dulu biasanya departemen keuangan itu tuh dipimpin oleh satu CFO atau Chief Finance Officer atau biasa disebut dengan Direktur Keuangan. Di bawah Direktur Keuangan itu terbagi menjadi dua divisi, yaitu ada divisi Finance sama Accounting. Nah, kadang kan ada yang bingung ya, apa sih bedanya divisi Finance sama Accounting gitu ya? Kok eh, bukannya sama aja ya, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, finance dan accounting itu benar-benar suatu hal yang berbeda. Cuman di dalam apa ya, di dalam sehari-hari pekerjaannya, mereka saling berketergantungan, saling berketerkaitan. Kalau nggak ada finance, accounting nggak bisa jalan. Kalau accounting nggak jalan, finance juga nggak akan bisa jalan. Gitu. Jadi kalau finance ini tuh lebih apa ya, lebih ke arah mengatur keuangannya itu gitu. Misal kita punya uang 10 juta misal. Nah, 10 juta ini mau diapain ya supaya bisa berkembang menjadi misalnya 15 juta. Nah, itu tim finance yang mikirin gitu. Biasanya tim finance berkolaborasi dengan tim bisnis untuk menentukan itu. Nah, kalau accounting atau di sini ada yang se SMK-nya di accounting atau kuliahnya di accounting ya atau mungkin bekerja di bagian accounting pasti lebih paham. Kalau accounting itu untuk pencatatan jadi dari transaksi yang dihasilkan oleh finance itu bakal dicatat oleh accounting. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya itu bakal jadi report atau laporan keuangan. Kita fokus dulu di finance ya. Oke. Nah, finance itu kan biasanya ada dua nih. Di sini tuh ada financial planning sama treasury. Bedanya apa sih? Nah, kalau financial planning itu tuh biasanya untuk merencanakan keuangan, budgeting sama forecasting. Budgeting itu apa sih? Budgeting itu ya kita membudget sesuatu gitu kayak kita aja lah. Ini juga kalau menurut saya juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tiap bulan saya melakukan budgeting dan forecasting. Jadi di awal bulan saya pasti ngelakuin nih, oke bulan ini apa ya yang harus saya belanja. Misal saya harus bayar listrik berapa rupiah gitu, bayar air berapa rupiah. Nah itu namanya budgeting. Eh, nah, udah nanti pas sebelum itu kita tuh bakal forecasting sebenarnya. Forecasting itu apa sih? Forecasting itu gambaran. Kita dalam setahun ini bakal ngeluarin berapa rupiah ya, kayak gitu. Jadi budgeting dan forecasting ini mirip-mirip tapi beda gitu. Kalau budgeting untuk saat ini gitu ya, kita budgetin untuk di dalam waktu dekat. Forecasting biasanya untuk lebih panjang lagi gitu, misalnya 5 tahun ke depan kalau di company gitu. Lalu analisis kinerja keuangan. Nah, ini tuh jadi si bagian financial planning ini menganalisis. Mereka merencanakan dan menganalisis apakah
eh, apa namanya asetnya atau uangnya ini eh, mau disimpan di mana gitu, apakah rencananya bagus apa enggak, seperti itu. Lalu memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, biasanya financial planning ini, tim financial planning mereka tuh kerjanya sama CFO, sama direktur keuangan. Jadi yang ngebisikin lah bahasanya. Mereka ngebisikin direktur keuangan untuk mengambil keputusan. Misalnya untuk proyek A tinggal 10M, nanti mereka bakal hitung ini tuh nanti pendapatannya seperti apa, along the way-nya seperti apa, nanti finalnya seperti apa, kayak gitu. Lalu ada, nah di financial planning tuh biasanya di dalamnya tuh ada financial analyst sama budget analyst. Kalau financial analyst, mereka tuh biasanya kerjanya sama data ya. Uh, mereka melakukan analisis data keuangan, membuat model keuangan itu banyak, lalu mereka menyusun anggaran sama proyeksi atau forecastingnya. Jadi uh, kita lah mau yang punya kami atau individu pun kalau misalnya uh, mau punya sesuatu gitu, punya goal sesuatu, kan pasti perlu modal ya. Nah, modal ini disusun, dianggarkan, dan diproyeksikan akan butuh berapa, dan nanti akan jadi berapa. Dari butuh berapa dan dari jadi berapanya itu kan butuh planning ya, mau diapakan. Nah, itu salah satu job desk-nya si financial analyst. Gitu. Worth it nggak sih untuk project atau investasi itu dilakukan. Gitu. Lalu untuk budget analyst, biasanya dia lebih ke apa ya, kayak adminnya gitulah. Mereka ngelacak nih misalnya anggaran di tahun 2025 misal 10M. Udah mulai nggak sih, udah jalan nggak sih, bener nggak sih gitu, jalannya 10M. Terus masih within the budget nggak sih, kayak gitu. Atau malah exceed the budget gitu. Kalau udah berlebih dari budget, itu biasanya ada review. Eh, biasanya nanti ada review lalu di recalculate lagi gitu. Apakah harus di stop atau proyeknya lanjut gitu. Next-nya ada treasury. Nah, treasury ini tuh dia ini kayak kan setiap company itu ada pegang uang ya. Apalagi kalau company gede, mereka dapat suntikan dana dari investor. Si uangnya itu kan nggak mungkin diem di dalam rekening bank company. Nah, si uang itu sebenarnya bisa apa diinvestasikan sehingga nanti dia uang ini tuh bertambah gitu. Jadi nggak diem aja 10M tetap aja 10M gitu. Karena kan dari waktu ke waktu value dari si uang itu tuh turun. Kayak dulu aja ya, misal tahun 2000-an, awal 2000-an, 10.000 itu kita misalnya bisa beli macam-macam gitu ya. 10.000 itu bisa beli macam-macam. Mungkin nilai 10.000 dulu tuh sekarang nilainya 50.000 gitu. Nah, si treasury ini bertugas adalah seperti itulah. Jadi menetapkan si value uangnya itu tetap, ingat ya, value sama nilai uang itu beda. Jadi 10.000 sekarang sama 10.000 20 tahun ke depan itu tuh value-nya atau nilainya tuh berbeda gitu. Nah, treasury ini fokus jadi pengelolaan arus kas tadi, pendanaan, investasi, perencanaan keuangan untuk masa depannya. Jadi nanti likuiditas dan kas perusahaan itu tetap aman. Mau sekarang atau nanti value-nya tetap sama segitu atau bahkan lebih gitu. Lalu itu mengelola uang dan investasi jangka pendek. Nah, kalau company-nya dulu waktu saya di company di apa BUMN, apa di anak perusahaan BUMN, eh, di akhir minggu itu kita biasanya ada kan perputarannya cepat cashnya. Di akhir minggu itu ada duit ngendak, misalnya 10M. Nah, 10M ini kita depositokan selama 2 hari di bank. Itu ada, saya lupa nama produknya apa, cuma ada kerjasama dengan bank. Nah, 10 juta ini, 10 juta lah misalnya, 10 juta ini daripada diem kan, selama 2 hari 10 juta, kita depositokan misalnya dapat 1,8% lah misal. Nah, itu kan lumayan ya, daripada selama 2 hari dari 10 juta tetap aja 10 juta. Nah, itu salah satu tugasnya treasury. Jadi kayak harus pintar-pintar supaya si uang ini tuh, si aset ini tuh enggak
nilainya tuh tetap bertambah gitu. Lalu membangun dan menjaga hubungan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya. Ini salah satunya. Biasanya kalau misalnya kita dekat sama orang bank atau sama marketingnya bank, mereka biasanya menawarkan produk-produk investasi yang nilainya lumayan menggiurkan lah gitu dibanding uang kita diem di dalam dompet gitu ya atau diem di dalam apa rekening bank itu mending diinvestasikan gitu. Nah kalau kita udah menjalin hubungan yang dekat dengan orang bank itu mereka biasanya malah menginformasikan, Bu ini ada program ini loh, mending daripada uangnya diem apa diinvestasiin aja ke kita gitu. Biasanya mereka bahkan nawarin gitu. Apalagi udah company gede ya. Lalu ada treasury ini di dalamnya tuh biasanya ada treasury spesialis atau kasir. Bahasa ininya kasir lah. Mereka tuh mengelola transaksi kas harian. Lalu rekon bank. Jadi kan biasanya rekon bank sama catatan tuh ada perbedaan tuh. Itu dilakukan setiap hari atau mingguan biasanya. Lalu memantau posisi kas gitu. Maksudnya si uangnya tuh masih aman nggak sih gitu. Ada sisa berapa lagi. Biasanya nanti kalau udah ada garis batas amannya itu bakal di alert gitu ke si bisnis misalnya, atau misalnya ke CFO gitu supaya ada pengambilan keputusannya gitu. Lalu ada debt analis. Nah, ini melakukan analis terkait utang, jadwal pembayaran dan opsi pendanaan. Ini yang tadi saya bilang biasanya mereka bekerjanya erat dengan orang-orang bank gitu untuk investasi. Jadi investasi sama bayar. Biasanya kalau kadang ya company juga dalam menjalankan bisnisnya di tengah-tengah tuh mereka kekurangan uang itu banyak. Nah, si debt analis ini mereka yang melakukan analisis terkait hutangnya gitu. Berarti ada selain dari pemegang saham, modalnya pun dikasih dari bank gitu, minjem dari bank bukan kasih, minjem. Nah, mereka yang melakukan analisisnya hutangnya ini masih bisa nutup apa enggak dengan kondisi company yang berjalan saat itu. Gitu. Lalu ada investasi analis. Ini menganalisis potensi investasi dan memantau kinerja portofolio. Ini untuk company biasanya dilakukan sama company yang uh, cash-nya lebih besar daripada uh, ininya apa kebutuhannya. Jadi mereka punya uang nganggur. Nah, uang nganggur itu mereka analisis potensi investasi apa sih yang bisa dilakukan supaya uang tersebut bertambah gitu menjadi keuntungan perusahaan. Jadi dipantau portofolionya, misalnya mereka investasi ke obligasi saham atau ke banyak lainnya lah, banyak banget investasi instrumen investasi saat ini. Sekarang yang baru-baru kan ada crypto kayak gitu ya. Nah, itu tugasnya investment analyst di suatu company gitu. Nextnya accounting. Nah, tadi finance ya, ada treasury sama financial planning. Kalau accounting, mereka itu lebih fokus pada pencatatan, pelaporan, sama kepatuhan terkait keuangan di masa lalu. Kenapa keuangan masa lalu? Nah, bedanya finance sama accounting, kalau finance mikir ke depannya kan, duh gimana nih duit gue tinggal 10 M, gimana ya caranya supaya duit ini tuh bisa bekerja maksimal gitu. Mikir ke masa depan. Sedangkan accounting ini memastikan data-data di masa lalu itu benar. Pencatatan itu benar sehingga uang ada audit, misal atau ada apa ya, pengambilan keputusan itu kan biasanya dilihat by history. Karena kan kita nggak tahu ya masa depan itu seperti apa. Jadi biasanya penilaian itu by history. Nah, data history ini yang harus dicatat oleh accounting dan yang bertanggung jawab adalah orang accounting atau orang akuntansi. Nah, lalu mengawasi semua operasi akuntansi, memastikan akurasi dan ketepatan waktu laporan keuangan. Eh, Akuntansi itu kan biasanya monthly, bukan biasanya pasti sih, setiap company itu monthly ya untuk laporan besarnya. Ada juga yang weekly, cuma biasanya yang weekly itu tuh lebih ke arus kas sih, bukan laporan. Nah, kalau akuntansi itu dia lebih ke setiap bulan mereka mencatat dan melaporkan laporan keuangan itu harus akurat dan tepat waktu. Karena kenapa? Biasanya nih, kalau misalnya
company apa sekarang kan harus sudah punya pajak ya. Nah itu tuh kita nggak boleh telat bayar pajak. Nah pajak ini dasar perhitungannya adalah dari laporan keuangan. Kita harus melaporkan semuanya, misalnya PPN, PPh dan segala macamnya. Oleh dari itu kita nggak boleh tuh bikin laporannya tuh nggak tepat waktu. Karena kalau nggak tepat waktu, balik lagi kita kena denda. Akhirnya duit kita hilang gitu, duitnya company hilang gitu. Lalu kepatuhan terhadap standar akuntansi, PSAK, IFRS atau GAAP. Nah, akuntansi itu kan ada standarnya ya, yang disetujui lah oleh semua accounting gitu. Nah, biasanya kalau ada jadi mau company A atau company B itu udah ada kayak manual booknya lah untuk akuntansi itu seperti apa gitu, pencatatannya, cara pencatatannya kayak gitu. Lalu mengelola proses audit internal dan eksternal. Audit itu penting ya, mau buat kita diri sendiri sebagai personal, buat yang baru bangun bisnis, buat company gede, kita tuh harus mengaudit. Kenapa? Supaya kita tahu nih ada gap kesalahan di mana, sehingga kita bisa membantu untuk pengambilan keputusan lebih baik, yang ujung-ujungnya keuntungan juga lebih besar gitu. Yang keempat perpajakan. Ya perpajakan kita nggak bisa hindari ya, karena ini kan salah satu governance punya regulasi gitu. Mau kita pun sebagai personal juga kan bayar pajak ya, walaupun kita pekerja misalnya pegawai, bayar pajak tetap gitu. Apalagi kalau yang punya bisnis atau company besar itu juga harus uh, mengelola pajak gitu. Nah, pajak ini biasanya di bawah Departemen Accounting gitu. Nah, di bawah kalau misalnya di Departemen Accounting ini ada berbagai macam posisi nih. Nah, ini aku sebutin beberapa aja yang apa ya, yang normalnya lah yang biasa ada. Yang pertama itu GL atau General Ledger. Nah, jadi kalau orang GL ini tuh biasanya mereka yang nyatet buku besar, jurnal, ngejurnal, atau ngerekon akun. Akun tuh akun bank ya, rekening bank. Jadi dari rekening bank itu mereka dari transaksi, setiap transaksi itu di jurnal. Di jurnal itu kita mencatat sehingga tahu oh pas keluarnya segini, oh pas masuknya segini gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang punya bisnis, kan sebenarnya accounting itu ada standarnya PSAK. Nah, kalau yang cuma baru punya bisnis kecil, itu tuh cukup dengan melakukan pencatatan keluar masuk dan uang keluar gitu. Nah, itu harus ya. Kita pun sebagai misalnya saya sebagai karyawan gitu kan, itu tuh kita harus catat uang masuk uang keluarnya berapa sehingga kita tahu oh kayaknya saya over budget deh di minum kopi gitu. Kalau misalnya ini ya personal. Nah, kalau Generalizer ini nanti untuk kalau di company itu nanti untuk membantu apa di laporan keuangan. Hasilnya itu akan sebagai laporan keuangan gitu. Lalu ada account payable spesialis. Dia biasanya mengelola utang perusahaan. Jadi dia ngebayar-bayarin lah. Ngebayar-bayarin kan kalau misalnya di suatu company kan pasti ada ini ya, kita harus bayar sesuatu, misal pembelian bayar listrik, misal atau misalnya orang marketing nih dulu Kang Aga tuh sering minta uang sama saya, bukan uang saya tapi jadi minta uang untuk misalnya saya mau ada acara nih Mbak Uci di mana misal di Bandung misal saya mau bikin sosialisasi apa segala macem. Nah itu kan ada perjalanan dinas, ada sewa pembelian flyer atau apapun itulah. Nah ini si orang account payable yang memverifikasi bahwa datanya ini benar nggak sih. Kan banyak ya dulu kalau apalagi kalau saya di fintech tuh banyak yang kayak orang lapangan mereka bikin bon bensin yang palsu gitu. Nah itu kalau nggak teliti eh, itu bakal tetap dirembes gitu, bakal tetap dicairkan dananya. Dan itu kan merugikan ya, merugikan perusahaan juga. Nah ini salah satu tugas si account payable. Jadi mereka memverifikasi dan memproses biasanya proses pembayarannya. Lalu selanjutnya ada AR, account receivable. Nah, account receivable ini tuh kalau AP kan yang membayarkan, kalau AR ini yang menerima menerima uangnya gitu. Eh, Mereka mengelola piutang. Piutang tuh utang penagihan ke pelanggan gitu. Biasanya misalnya kalau company-nya jualan barang, misalnya saya perusahaan jual
kursi lah, berbagai macam kursi. Nah, itu ada yang pesen kan, misalnya saya pesen 10 kursi. Setiap company itu beda-beda. Cuman biasanya kalau company gede, itu tuh keluarin PO ya. Nanti dari baru kirim barang, bayarnya belakangan gitu. Nah, si AR ini biasanya bertugas kayak menagihkan kepada si customer pembayaran yang belum dibayarkan gitu. Nanti mereka rekonsiliasi siapa aja sih yang belum bayar, siapa aja yang udah bayar, kayak gitu. Lalu ada payroll spesialis. Payroll ini untuk bayar gaji. Nah, payroll spesialis ini tuh tiap company itu beda-beda. Ada yang di bawah divisinya SDM atau HR, Human Resource, ada yang di bawah divisinya accounting. Nah, cuman mostly kebanyakan payroll specialist ini di bagian accounting. Karena nanti mereka pun yang ngitung dan mencairkan si payroll specialist. Biasanya banyak yang nanya, kenapa payroll specialist nggak disatuin aja sama AP? Sorry, ya sama AP. Kalau account payable kan sama-sama ngebayarin. Nah, biasanya si payroll specialist ini khusus pegang urusan gaji. Karena kan kalau urusan gaji itu ini ya, urusan yang sensitif gitu. Datanya cuma hanya beberapa orang yang boleh tahu gitu. Nggak semua orang boleh tahu. Kalau misalnya pembayaran ke vendor atau pembayaran pajak apa segala macam kan semua orang bisa tahu ya. Sedangkan kalau gaji, payroll atau yang gaji biasanya itu diprosesnya sendiri gitu. Karena satu perhitungannya pun ribet dari gaji itu tuh kan ada perhitungan pajak, perhitungan BPJS, belum nanti kalau misalnya kamu menikah menikah biasanya ngasih ada program kayak pinjemin uang gitu ke karyawan. Nah itu kan harus dihitung. Memang lalu apa perhitungan itu agak ribet gitu. Uh, Ribet tapi bisa dipelajari gitu. Jadi kalau yang udah biasa mah gampang lah, tinggal pakai rumus Excel gitu. Jadi makanya kenapa payroll spesialis biasanya sendiri berpisah sama AP gitu. Lalu ada cost accountant atau cost accountant ini dia ngelacak, menganalisis sama melaporkan biaya produksi atau biaya operasional. Nah, company ini kan banyak ya. Ada yang jasa, ada yang manufaktur, ada yang apa namanya kayak makelar kayak gitu. Cost accountant gini biasanya di company manufaktur yang mereka memproduksi barangnya itu sendiri gitu. Jadi nggak ngambil dari orang. Atau kalau jasa kan mereka nggak ada ini ya nggak ada bahan baku. Nah, kalau cost accountant ini biasanya tuh di perusahaan yang mereka mengelola barang jualannya sendiri gitu. Jadi mereka yang apa ngitung ya biaya produksinya berapa sih, bahan bakunya berapa sih, terus operasionalnya berapa sih gitu. Jadi untuk mencatat semua dan menghitung semuanya. Lalu yang terakhir ada tax accountant. Nah, pajak juga harus sendiri ya, menyiapkan laporan pajak untuk desk-nya, lalu memastikan kepatuhan pajak karena dan berinteraksi dengan otoritas pajak. Kenapa harus memastikan kepatuhan pajak? Karena pajak ini kan diregulasi ya atau ada undang-undangnya. Uh, nah, undang-undangnya ini kadang tuh mereka berubah. Jadi kita harus mengecek terus regulasi terbaru. Ada perubahan apa enggak? Kadang ada perubahan yang kecil atau bahkan ada perubahan yang gede gitu. Nah, itu harus kita cari tahu gitu. Berinteraksi dengan otoritas pajak, emang kan kita cuma bayarin doang, emang ada ini ya, ada interaksi melalui pajak. Nah itu pasti ada karena nanti suatu company itu diaudit sama orang pajak, benar nggak sih penerimaan pajak dari PTA misal nilai segini gitu. Nah sama kalau kita sebagai personal juga atau bisnis masih kecil ya, kita kan setiap tahun juga harus lapor pajak kan. Nah, itu tuh kalau misalnya ada perhitungan yang dirasa tidak benar atau salah perhitungan sama orang pajak, itu kita bakal dihubungin lewat email atau lewat telepon kayak gitu. Lalu ada fixed asset accountant. Dia yang mengelola pencatatan dan depresiasi aset tetap perusahaan. Fixed asset itu aset tetap. Jadi biasanya company itu ada, mereka punya aset tetap. Mau itu gedung misal, atau kendaraan, mobil, motor, atau tanah gitu ya. Fixed asset ini adalah aset yang buat jangka panjang, itu yang fix gitu. Nah,
mereka tuh mencatat dan ada depresiasi. Depresiasi itu apa sih? Depresiasi itu nilai yang turun. Jadi kayak misalnya beli mobil. Kita beli mobil tahun 2025 ini 10 juta. Nah, lalu di tahun 2020 nilai mobil itu udah pasti 10 juta kan. Harganya pasti turun. Nah, itu namanya depresiasi. Nah, depresiasi ini kalau misalnya di laporan keuangan dari tahun ke tahun turun. Depresiasi yang turun ini nantinya itu jadi biaya suatu perusahaan. Jadi itu yang mengurangi keuntungan. Jadi nanti tuh perhitungan keuntungannya tuh salah satunya ada dari pengurangan depresiasi itu. Nah, ini juga harus dipantau ya sama biasanya masuk ke konten. Nah, ini biasanya kalau company gede, jam 4, 5, 6, 7 posisi ini tuh pasti ada dan dipegang sama satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Nah, tapi kalau company kecil atau bisnis, ini semua bisa jadi dipegang sama satu orang. Gitu. Next-nya. Oke. Tadi kan udah ngomongin ya, ada accounting sama finance. Lalu ada posisi-posisinya. Sama ada si apa job desknya seperti apa. Nah, terus kita sekarang nih, oh berarti gitu ya, kan sekarang udah paham ya. Oh berarti si posisi finance sama accounting, kalau kita mau kerja di bidang finance atau accounting, atau kita mau punya bisnis bisnis juga kan harus tahu ya finance accountingnya seperti apa. Nah, apa sih skill apa sih gitu yang supaya kita tuh bisa ngerjain itu semua gitu. Misalnya di accounting tuh, oh supaya bisa gitu caranya ngejurnal gimana gitu, caranya bayar payroll gimana, atau caranya bayar pajak gimana gitu. Nah itu gimana sih caranya, atau skill apa sih yang harus saya punya gitu. Nah di sini biasanya tuh akuntansi atau keuangan itu biasanya kalau di company gede mereka pakai software ERP ya. ERP itu ada yang gedenya tuh ada SAP, Oracle, Microsoft Dynamics. Terus kalau misalnya ini tuh yang eh, sekarang banyak dipakai ya Akurat, Zahir, MYOB, atau ada mereka biasanya kalau company besar banget mereka malah nge-develop software akuntansinya sendiri sama orang IT-nya gitu. Atau sekarang yang banyak tuh mungkin jurnal ya dari Makari gitu. Nah, ini kita harus tahu nih software-software akuntansi dan keuangan ini seperti apa. Nah, saran saya nih kalau misalnya ada interview di bagian keuangan atau finance misalnya, kalian tanya nih kalau ditanya, misalnya mereka pas interview itu suka nanya ada yang mau ditanyakan mbak. Nah, menurut saya kalau di bagian finance sama accounting salah satu yang bisa ditanyakan tuh ini, pakai software accounting atau finance-nya apa? Karena apa? Supaya kita masuk tuh jadi nggak nganggung gitu, nggak bingung gitu. Jadi udah tahu, oh pakai SAP gitu. Kita searching aja tuh cara penggunaan SAP, cara ini SAP kayak gimana. Jadi pas masuk kita udah sedikit ada gambaran. Cuman pasti saat pelaksanaannya kan kita harus belajar tetap ya. Cuman yang penting kita nggak kosong banget lah gitu. Lalu yang kedua, ini menurut saya yang paling penting banget untuk orang yang mau kerja, mau yang punya bisnis, mau yang kerja di bagian finance atau accounting. Ini menurut saya penting banget. Harus bisa Microsoft Excel yang dasar aja kayak VLOOKUP, HLOOKUP, itu harus tahu lah rumus-rumus sederhana lah, sum apa kayak gitu, itu harus tahu. Lalu kalau agak advance sedikit, itu ada pivot ya, atau nanti ada query-nya, macros untuk yang udah otomatisasi. Menurut saya ini, saya pribadi ya, salah satu skill yang membantu saya dalam meningkatkan bisnis dan karir adalah skill banyak apa ya, pas lagi interview gitu ya. Kan kalau misalnya kayak company-company kecil, mereka kayak company kecil tuh mereka belum punya software. Kayak dulu saya waktu di fintech karena saya dari awal bikin gitu ya sama dulu masih sama orang Korea, orang Singapura gitu ya. Mereka kita kan awal nggak pasti nggak punya sistem kan. Itu tuh semua manual di Excel gitu. Kalau company gede kemungkinan udah punya software ya kayak multinational company. Nah, Excel ini yang benar-benar membantu saya gitu untuk punya develop karir lah, apalagi di bidang saya atau finance keuangan. Nah, Excel ini juga ada sertifikasinya ya. Selain belajar sertifikasinya ini ada disebutnya MOS atau Microsoft Office Specialist Expert in Excel.
Nah, itu ada sertifikasinya. Itu nanti kalau kita udah punya sertifikasi, kita bisa kasih pelatihan. Kalau kita bisa kasih pelatihan, kita dapat cuan juga gitu. Nah, untuk Excel ini sebenarnya kalau mau belajar tuh sekarang informasi kan sangat banyak ya. Nah, informasi sangat banyak ini tuh banyak tuh saya sering banget nih scroll IG atau TikTok itu banyak banget akun yang ngebahas tentang rumus-rumus sederhana untuk Excel. Nah, itu sangat membantu menurut saya. Dulu saya waktu zaman awal-awal lulus kuliah, belum ada tuh yang kayak gitu. Jadi saya beli buku, beneran beli buku khusus Excel. Jadi pas saya pertama kerja supaya saya lihat, oh ini gimana sih rumusnya, oh ini gimana sih rumusnya. Gitu. Kalau sekarang tuh searching aja kan udah bisa ya. Di TikTok aja cari gitu. Cara misalnya bikin laporan keuangan sederhana. Nah itu pasti keluar gitu. Nah itu gampang banget lah sekarang kalau mau belajar. Kalau udah gitu nanti ada, kalau untuk akuntansi ya, ada prinsip akuntansi dasar. Nah itu juga ada bukunya sih. Cuman kalau untuk mau yang apa ya, less budget sih bisa search sih. Harusnya banyak datanya. Nah terus selain apa namanya, untuk finance accounting, untuk karir apapun ya, kita atau misalnya bisnis pun, menurut saya kita tuh harus bisa menganalisis data dan visualisasi. Itu juga ada ininya, pelatihannya. Jadi kita bisa ngebaca data, terus visualisasi itu eh, apa ya, membuat data kayak gini lah, bikin PPT kayak gitu tuh ada. Karena karena apa? Karena kalau misalnya buat pebisnis misalnya, pebisnis kecil, atau misalnya buat teman-teman yang baru lulus kuliah atau yang mungkin masih sekolah gitu ya, untuk presentasi sesuatu itu kan eh, kita bikin PPT ya. Nah itu tuh kita harus membuat data, ada analisis data dan visualisasinya. Nah kalau pelatihan di suatu lembaga itu sekarang banyak juga. Tapi kalau misalnya ini juga di searching aja coba analisis data seperti apa, terus bikin PPT yang bagus itu seperti apa, karena banyak banget software gratis untuk bikin PPT gitu supaya lebih menarik. Nah, terus yang terakhir tuh menurut saya komunikasi dan presentasi. Eh, saya tuh dulu pemalu banget, introvert kalau boleh dibilang gitu ya. Cuman seiring berjalannya waktu, ya mau nggak mau ya harus bisa ngobrol di depan umum gitu. Nah, kalau misalnya ada masih nggak pede nih, aduh, saya kok nggak bisa ya ngobrol di depan umum tuh kadang tangan dingin, gemeter gitu, atau malah ngeblank gitu di depan umum gitu. Gimana sih caranya? Nah, ini banyak sekarang pelatihan untuk komunikasi dan presentasi. Karena kadang kalau presentasi tuh ada skill khusus eh, yang perlu dipelajari supaya presentasinya menarik dan apa ya, audiens tuh ngerti gitu maunya kita tuh apa yang kita sampaikan tuh seperti apa tuh tahu gitu. Nah itu tuh bisa dipelajari gitu. Komunikasi juga ada caranya supaya gimana caranya sih kita pede ngomong di depan umum gitu. Itu sebenarnya salah satu skill juga yang harus dimiliki kalau kita mau eh, apa ya, punya karir atau bisnis yang bagus gitu. Nah di sini ada gambar ya yang saya dapatkan. Skill itu tuh bener nih kata gambar ini tuh, skill itu tuh atau kemampuan itu tuh apa, satuan dari ini semua, dari learning, belajar, experience, ability, growth, training, kompeten sama knowledge. Nah ini tuh jadi skill kita gitu, mau secara individu punya bisnis atau mau kita dalam mengembangkan karir gitu. Nextnya, nah kalau yang mau fokus nih sama, saya sih kayaknya tertarik deh sama akuntansi keuangan gitu ya. Nah, itu apa sih yang harus saya pelajari gitu, atau modal saya apa sih supaya saya bisa dapat karir yang bagus gitu ya. Nah, kalau akuntansi keuangan sebenarnya kan ada dasarnya ya, PSAK. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia, atau yang apa internasionalnya tuh IFRS, atau US General Accepted Accounting Principle kalau di perusahaan multinasional. Nah, kita mau kerja di manapun, kalau udah paham ini, itu bakal aman lah, dibilang gitu. Jadi mau dimanapun kerja, eh, apa dasarnya tuh sama.
si akuntansi keuangan dan pelaporan ini, yaitu PSAK kalau yang buat Indonesia, atau kalau perusahaan multinasional itu di FRS. Nah, itu kita bisa belajar gimana caranya. Banyak bukunya di toko buku, itu ada satu buku tebel PSAK. Jadi kayak buku undang-undangnya untuk akuntansi gitu. Nah, itu bisa dilihat satu-satu gitu. Cuman kalau menurut saya sih kalau baca agak pusing ya. Kalau mau sih ikut pelatihan aja. Kalau kata sih jadi belajarnya sekalian sama praktek. Biasanya kalau belajar sama praktek itu lebih nempel di kepala gitu. Nah, pelatihan sama sertifikasi beda ya. Kalau pelatihan ini kan sesuatu yang bisa kita pelajari supaya kita tahu punya kemampuan itu gitu. Sedangkan kalau sertifikasi itu kita tersertifikat. Jadi kita bisa ngajarin orang lain gitu. Sertifikasi akuntansi ini di dalam biasanya itu ada CPA, Certified Public Accountant, atau CMA, Certified Management Accountant. Ada juga CPMA, Certified Professional Management Accountant, atau AP, akuntan profesional. Nah, biasanya yang udah orang yang punya sertifikasi ini, mereka bisa mengaudit perusahaan-perusahaan gitu, karena mereka kan harus punya dasar ya dalam mengaudit gitu. Nah, ini kemampuannya itu dibuktikan dengan sertifikasi gitu. Nah, sertifikasi ini juga bisa jadi ini uh, advisor, kita bisa ngasih masukan ke company-company gitu. Itu kan untuk akuntansi keuangan ya sama pelaporan. Lalu ada kan kalau pajak, kayaknya saya tertarik deh sama pajak. Nah, awal karir saya dulu saya penempatan di bagian pajak. Anak kuliahan baru lulus kuliah megang pajak, bingung, bingung banget saya. Tahan pajak, saya nggak pernah bayar pajak dulu kan. Kalau kita belum apa punya pendapatan, kita kan nggak bayar pajak ya. Nah, dulu tuh saya baru paham, oh ternyata pajak itu yang penting kita baca dan paham undang-undang, aman. Itu saya buktikan. Waktu itu saya ada audit pajak. Waktu itu ada beberapa fraud lah. Dulu kan masih apa ya, masih nggak pakai sistem kayak sekarang, masih pakai kertas faktur pajak ke print sendiri, setor sendiri. Nah, dulu ada beberapa uh, fraud yang dilakukan sama yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu saya pas saya masuk tuh dapat ini apa, kita diaudit sama orang pajak. Nah, kalau audit itu kan kita harus punya ini ya, punya satu pegangan. Kenapa kamu melakukan A, kenapa kamu melakukan B, kenapa pencatatannya seperti ini, kenapa pencatatannya seperti itu. Nah, kita harus tahu undang-undangnya itu seperti apa, sehingga kita bisa counter back balik ke orang pajaknya. Oh, saya undang-undangnya pakai yang ini, apa, PLJKA, misal PLJKB gitu. Ini saya udah benar kok pencatatannya, karena kadang-kadang ya, nggak semua. Ada audit itu ngejebak gitu, kayak, ini kamu salah nih, kamu salah hitung. Misalnya kamu bayarnya 10 juta, kamu ini harusnya bayar 20 juta, kamu kurang bayar 10 juta lagi, nggak gitu. Nah, itu tuh kita bisa debat, oh enggak kok Pak, saya misalnya bayar 10 juta karena saya pakai PLJK yang ini gitu, undang-undang yang ini dasarnya gitu. Karena kadang kalau di perpajakan itu ada eh, ada beberapa undang-undang atau beberapa pasal di dalam POJK itu yang membahas hal yang sama gitu sebenarnya. Jadi tipis-tipis, kadang kalau lagi audit kegocek dikit tuh itu nanti malah kita bayar lebih gitu, padahal seharusnya nggak usah, bisa gitu. Nah, di perpajakan juga ada sertifikasinya. Ada sertifikasi pajak A, B, dan C. Biasanya A dan B itu disatuin. A, B, dan itu masih yang dasar lah, kayak misalnya gimana sih hitung PPh, PPN, kayak gitu itu masih dasar. Kalau yang C itu udah lebih advance-nya lagi. Udah kayak ngurusin pajak yang multinational company, atau ngurusin perhitungan pajak misalnya apa, ekspatriat itu seperti apa gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat brevet pajak A, B, dan C, itu kita bisa sertifikasi untuk tax dan akuntan, CPA. Karena perpajakan uh, pajak juga ada ini, ada apa, pencatatan akuntansinya, pencatatan fiskal namanya. Nah, jadi beda. Nanti hitungan pajak misalnya 10 juta. Tapi kalau misalnya di hitungan laporan keuangan itu cuma 8 juta. Nah, itu tuh beda. Itu namanya ada perhitungan fiskal. Makanya kenapa ada sertifikat untuk tax accountant gitu. Nah, aduh sorry. Yang terakhir itu audit internal atau internal audit. Nah,
tadi saya sebelumnya nggak bahas ya ada posisi internal audit. Karena biasanya internal audit ini tuh ada yang di dalam divisi finance dan accounting, ada yang tidak. Nah, tapi kalau mau jadi internal audit itu bisa ada sertifikasinya. Namanya Certified Internal Auditor gitu. Itu kalau sekarang ada company itu ada punya ISO berapa atau misalnya kalian ke suatu restoran lah, ada ISO 1001.2 berapa lah. Nah, itu tuh yang audit tuh si audit ini, sorry, si Certified Internal Auditor. Nanti itu ada satu lembaga khusus yang bisa memberikan sertifikasi audit itu. Nah, itu orang yang mengauditnya itu orang yang udah punya certified internal auditor gitu. Nextnya ada analisis keuangan. Nah, analisis keuangan ini tuh apa sih yang bisa dipelajari dari kalau misalnya saya mau jadi financial analysis di suatu company. Itu ada analisis rasio keuangan, valuasi perusahaan, financial modeling. Ini nanti bisa di searching aja gitu. Nah, sertifikasinya tuh ada apa aja? Ada CFA sama CFP. Bedanya apa? Kalau CFA itu untuk personal, CFP itu lebih ke company gitu. Terus lalu ada cash management dan treasury. Ini tuh apa sih? Apa yang saya perlu pelajari gitu? Itu gimana sih? Kalian searching aja pengelolaan likuiditas seperti apa, manajemen risiko falas atau instrumen pasar uang itu ada apa aja sih di dalamnya gitu. Jadi nanti pas mulai kerja tuh tahu gitu. Ada nggak kosong gitu. Sertifikatnya ada apa sih? Ada sertifikat treasury profesional atau CTP. Lalu manajemen risiko keuangan. Ini tuh kita mengidentifikasi, mengukur mitigasi risiko pasar, kredit dan operasional. Ini juga bisa di searching juga seperti apa gitu yang diperlukan gitu. Untuk sertifikasi juga ada yaitu financial risk management, sorry manager. Nah, dari banyak sertifikasi itu tuh kan bingung ya, gimana sih saya nentuin pelatihan yang tepat supaya maksimal gitu hasilnya didapatkan. Yang pertama, saya tuh kita harus mengidentifikasi kebutuhan perusahaan apa personal. Misalnya saya, oh saya kayaknya butuhnya pajak brevet dulu deh, gitu. Terus jadi kita bisa identifikasi kebutuhan apa sih yang bisa diberikan gitu kepada diri sendiri atau company. Lalu tujuan karir, kalau tujuan karir untuk personal ya, nanti kita pengen jadi apa ya? Aku pengen jadi certified financial planner. Berarti berarti saya harus ngambil pelatihan CFP gitu. Lalu anggaran. Nah, anggaran ini juga lumayan penting karena kan kayak CFP itu sangat mahal. Pelatihan sertifikat yang certified itu biasanya mahal banget bisa sampai di atas 20, 30, bahkan di atas itu gitu. Nah, kalau misalnya anggaran yang masih kecil, berarti saya pelatihan aja dulu deh di lembaga-lembaga eh, apa namanya? Bukan yang certified dulu deh, dasar-dasarnya dulu aja itu nggak apa-apa. Lalu penilaian kesenjangan keterampilan. Maksudnya kesenjangan keterampilan apa sih? Maksudnya tuh jadi kayak eh, oh saya dapat ngerti nih di perpajakan gitu. Alhamdulillah saya punya bisnis, tapi saya nggak ngerti pajak. Lah gimana dong? Nah itu kesenjangan itu tuh berarti kan kita berarti kemampuan saya kurang di pajak. Berarti saya ikut brevet deh, brevet A dan B. Nah itu jadi kita harus menilai diri sendiri atau menilai company apa yang kurang gitu. Lalu yang ini yang nggak kalah penting adalah kredibilitas penyedia. Kredibilitas penyedia itu sekarang banyak banget lembaga di Indonesia. Nah, tapi tuh lembaga ini tuh bisa trusted atau enggak. Bahkan banyak lembaga yang penipuan. Kita udah transfer, nggak taunya kosong isinya. Nah, ini kita harus selektif gitu. Searching lah atau tanya-tanya orang kredibilitas si lembaga itu seperti apa gitu. Oke, sampai sini sih. Jadi, kemarin tadi kan saya udah jelasin. Sekarang jadi apa rencanamu? Apa rencana kalian ke depannya untuk karir dan bisnis kalian? Nah, Gitu. nah, mana dong kasih reaksinya dong teman-teman buat Mbak Mbak Oci, Mbak Rosi. Oke, ini ini menarik banget ya apa yang disampaikan apa Mbak Rosi menarik banget teman-teman. Saya jadi ingat apa orang tua saya suka bilang gini,
ngelola keuangan itu yang paling susah adalah ketika uangnya nggak ada katanya. Nah itu yang paling susah. Jadi emang teman-teman mau disuruh ngelola apapun juga kalau nggak ada yang dikelolanya emang itu rada rada PR ya. Jadi memang yang tadi disampaikan Mbak Oci, jadi emang jangan nunggu nanti dulu pada saat ada penghasilannya atau udah mulai usaha gitu. Dasar-dasar ataupun pemahaman ataupun disiplin mengenai pengelolaan keuangan itu memang mesti dibangun sejak dini. Terus juga tadi tuh saya ngegaris bawahin ya. Jadi sebetulnya ini profesi teman-teman apapun itu, tadi saya ngelihat nih kemampuan teman-teman untuk menganalisa data gitu kan. Itu berarti kan tidak hanya ada di teman-teman finance, yang teman-teman marketing pun berarti perlu. Teman-teman di komersial, di sales juga itu kemampuan untuk analisa data. Berarti kan teman-teman dituntut minimalnya paham gimana cara ngolah datanya, gimana cara analisanya. Lalu hal yang penting tuh tadi yang saya highlight, seintrovert apapun teman-teman gitu, teman-teman itu perlu jualan ya, jual diri gitu. Maksudnya jual diri dan tanda kutip ya gitu kan, mesti presentasi, mesti nyampein hasil kerjaannya, mesti presentasi ke stakeholder, ke bos, ke bisnis partner gitu. Jadi memang mau nggak mau teman-teman itu eh, ya seintrovert teman-teman, berarti setidaknya teman-teman mesti bisa tuh dalam waktu-waktu tertentu emang introvertnya masih ditunda dulu gitu kan, masih bisa presentasi, nyampain presentasi report dan sebagainya gitu kan, ataupun teman-teman yang terutama yang jualan nih gitu kan, bisnis presentasi pitching lah gitu kan, presentasi ke calon klien dan sebagainya. Jadi memang itu kemampuan-kemampuan yang memang wajib kita miliki ya. Secara teknis tadi kalau saya lihat harusnya teman-teman yang disampaikan oleh Mbak Oci itu sudah detail banget ya. Nah, sekarang kita tinggal pengen lihat nih secara waktu kan memang agendanya sampai jam 3. Cuman mungkin Mbak Oci minta izin ya kalau memang ini agak mundur dikit karena takutnya nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Oke, teman-teman, saya coba buka 3 penanya dulu ya. Yang mau tanya silahkan raise hand. Raise hand-nya siapa? Oke, ini di sini ada Devin, terus ada penjaga kedamaian. Ini siapa nama aslinya? Ngeri, jaga kedamaian. Penjaga kedamaian. Tolong diamanin dong, itu Israel kedamaian. Terus satu lagi Nuril, 3 dulu ya, 3 dulu. Jadi Devin, eh, si penjaga kedamaian ini sama Nuril. Nanti tolong teman-teman tolong sampein ya kenalannya apa pas nanya tolong sampein nama. Terus teman-teman kalau kuliah dari jurusan apa, tinggal di mana, sama satu lagi mungkin apa ya di mana di Jibadi ini teman-teman ngambil apa? Ngambil accounting kah? Ngambil digital marketing kan? Oke, silakan mungkin untuk pertama saya kesempatan untuk Devin ya. Devin bisa apa open mic sama open cam mungkin boleh. Ya, terima kasih untuk Kak Aga atas kesempatan untuk bertanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Devin Agung Pramana. Saya mahasiswa jurusan akuntansi dari universitas di salah satu Jawa Tengah, PTS Jawa Tengah. Di Jibadi saya berposisi sebagai akunting. Izin bertanya untuk Kak Oci, dalam era digital sekarang terjadi perkembangan teknologi yang sangat masif. Salah satu contohnya yaitu AI. AI sendiri melekat dalam akuntansi sendiri itu. Contohnya saja yaitu otomatisasi dalam bidang akuntansi. Misalnya yaitu penjurnalan, nggak usah kita manual jurnal sendiri. Ada sebuah AI yang mana dapat secara otomatis bisa langsung menjurnal dan bahkan bisa membuat laporan keuangan. Sehingga akuntansi sendiri posisinya rada berkurang dan mungkin akan berakibat pada pengurangan jumlah karyawan dalam akuntansi itu sendiri. Pertanyaannya saya yaitu bagaimana kita sebagai generasi sekarang menghadapi era seperti itu, yaitu era bersaing dengan AI yang mana bisa menggeser posisi akuntan menjadi diotomatisasi oleh AI. Dan apakah skill yang kita perlukan untuk bisa bersaing dengan AI? Terima kasih. Itu aja Kak Oci. Oh, Oke. terima kasih Devin. Teh Oci, ini kita mau jawab satu-satu atau 3 penanya dulu baru dijawab?
Jawab aja kalian takut lupa. Oke, itu pertanyaan dari Devin. Mungkin silakan TOC untuk Ya, bisa langsung jawab. oke. Bagaimana generasi sekarang menghadapi era bersaing sama AI? Memang AI ini double side of knife gitu ya. Maksudnya dua sisi mata uang, dua sisi mata pisau gitu. Bisa membantu atau malah jadi apa penghalang untuk kita dalam berkarir. Cuman ini yang saya terapkan dalam diri saya. AI ini dibuat oleh manusia, ya kan? Kita sebagai manusia nggak boleh kalah sama AI. Kenapa? Memang AI ini pinter ya. Sekarang kalau misalnya mau nanya apapun segala macam bisa nanya ke GPT atau Gemini gitu ya. Tapi satu yang AI nggak bisa itu menganalisa data dengan benar. Atau mereka tidak tahu malah kayak misalnya kalau sekarang kan aplikasi akuntansi kan kita cuma masukin transaksi, mereka ngejurnal sendiri langsung keluar laporan keuangan. Nah mereka kan nggak bisa ngecek itu benar apa salah gitu. Nah itu tugasnya manusia yang ngecek gitu. Terus gimana caranya apa? Memang ada beberapa kayak misalnya berarti kita orang-orang GL, orang-orang GL gitu ya mencatat nggak usah sebanyak dulu satu orang aja udah bisa di kalau dulu mungkin harus tiga empat orang gitu kalau sekarang satu orang aja. Nah menurut saya kayak gimana supaya tidak kalah sama AI itu gimana sih atau bersaing sama teman-teman sendiri itu balik lagi ke soft skill nya kita dan hard skill. Soft skill dan hard skill ini sangat penting gitu gimana cara kita pas interview, gimana cara kita apa ngobrol sama interviewer supaya menarik dan mereka tuh yakin sama kita, oh ini anak pinter nih, kayaknya gue butuh dia deh di perusahaan gue yang bisa mempermudah pekerjaan gue gitu. Atau hard skillnya itu misalnya mau dibilang akuntansi ya kita harus tahu nih dasar-dasar akuntansi seperti apa, tahu company ini uh, permasalahannya di mana dan kita bisa ngasih solusi. Menurut saya itu sih hard skill dan soft skill yang harus dipupuk gitu, karena AI pun pasti punya kesalahan. Jadi kita yang harus audit gitu. Itu sih Devin, semoga menjelaskan ya. Intinya mungkin kalau yang tadi yang Mbak Oci sampaikan, mungkin beberapa item pekerjaan di bidang finance bisa berkurang dengan AI. Salah satunya mungkin yang sifatnya teknis penginputan kayak gitu. Tapi yang sifatnya analisa itu memang campur tangan kita sebagai manusia memang masih sangat dibutuhkan gitu kan. Karena kan yang tadi dibilang si AI ini mungkin ya saat ini mungkin kita bisa feeding informasi sebanyak mungkin ke dia untuk bantu analisa ya. Tapi kan ada hal-hal yang memang itu tidak tidak bisa langsung dimasukin ke sana gitu kan, ataupun ada beberapa Ya, formula ataupun yang sifatnya konfidensial gitu kan, betul. itu kita nggak si perusahaan bisa nggak bisa masukin ke AI gitu karena itu datanya bisa kemana-mana gitu. Jadi memang kemampuan teman-teman mau nggak mau mesti punya satu keahlian yang memang itu apa nih kira-kira 3 tahun 5 tahun ke depan ini di bidang finance itu apa gitu kan. AI itu udah nggak bisa dielak lagi lah gitu kan, memang kita mau nggak mau mesti mesti berdampingan sama dia gitu. Cuman gimana caranya AI ini kita jadikan apa tools ataupun alat untuk ngebantu pekerjaan kita, ngebantu karir kita, ngebantu bisnis kita gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa berarti? Devin. Oke, penanya kedua dari penjaga kedamaian. Ini siapa nih? Coba silakan penjaga kedamaian. Halo, Halo. Oh, silakan kenalan dulu penjaga kedamaian. Bisa bantu itu Israel sama Irak di redain nggak? eh nggak tahu dah kak kalau itu. Ini saya yoga kak. Oh, yoga. Oke. Ya, jadi saya perkenalan dulu ya kak. Jadi saya nama saya Nisam Seyoga. Saya itu fresh graduate dari Trisakti. Jadi baru lulus kemarin. Saya ingin bertanya kepada Kak Rosi, Ocha ya tadi sebutannya. Oci ya? Oke. Teh Oci. Oci ya. Jadi di sini aku ada dua pertanyaan. Nah, yang pertama itu dari yang saya tahu, finance itu fokus ke analisa keuangan planning ke depan, jadi finance analysis.
Terus kalau misalkan akunting itu lebih fokus kepada pencatatan laporan keuangan, jadi dia tuh lebih mementingkan stabilitasi antara liabilitas sama equity ya kalau nggak salah. Nah, menurut Cioci, mana yang lebih penting untuk perusahaan kalau misalkan dia tuh startup atau baru mulai bisnis gitu, dari sisi keuangannya kah atau akuntingnya kah? Terus aku ada pertanyaan kedua. Jadi ini personal aja sih. Aku udah mulai investasi tuh tahun 2023. Coba-coba main di bursa saham Indonesia. Nah, dari awal mulai banget, banyak banget sentimen-sentimen yang udah aku lewatin tentang kayak contohnya sentimen negatif kayak Danantara yang katanya bisa jadi sarang korupsi, terus BUMN juga kemarin banyak kasus yang baru kebuka ya, kayak Pertamina yang dioplos, terus TINS tambang ilegal, banyak banget dari kemarin dari awal 2021 sampai sekarang, kayak dipublikasikan semua. Nah, menurut Cici, apakah Indonesia itu masih layak atau enggak untuk kita investasikan atau kita masuk di bursa asing aja kita abayin aja bursa IDX. Itu aja sih. Oke, thank you Yoga atas pertanyaannya. Ini Saya panggilan baru nih selain Teteh sekarang Cici, Cece ya. Cece. Ya, silakan, Cece Oji. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, kalau mau punya startup, mana sih yang lebih penting ya, analisis keuangan rencana ke depan atau laporan keuangan yang stabil? Kalau untuk mulai ya, kalau mau mulai, menurut saya yang lebih penting adalah merencanakan dulu ke depannya mau seperti apa. Nah, kalau kita nggak ada rencana, kita nggak tahu nih butuh modal seperti apa. Lalu eh, apa butuh modal seperti apa, lalu mau ngambil resiko seperti apa, langkah ke depan itu nggak tahu. Jadi menurut saya yang lebih penting itu adalah analisis dulu, rencananya mau seperti apa gitu. Nah, karena kalau laporan keuangan yang stabil itu tuh hasil dari apa bisnisnya itu. Kita harus punya laporan keuangan yang stabil. Jadi yang pertama rencananya kayak apa, bisnis berjalan, lalu nanti ada laporan keuangan yang stabil gitu. Laporan yang keuangan stabil ini kan untuk membantu mengambil keputusan ke depannya. Jadi menurut saya eh, rencana dulu ke depan seperti apa gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, Indonesia masih baik untuk investasi atau lebih baik asing atau investor retail? Kalau untuk investasi, jawabannya bisa beda-beda setiap individu. Karena untuk investasi itu ada risk averse setiap orang. Jadi resiko setiap orang itu beda-beda. Ada yang high risk. Misalnya kalau saya orangnya nggak apa-apa, saya punya risiko tinggi, tapi returnnya juga tinggi gitu. Atau saya misalnya, saya investasinya mau yang moderate, jadi modalnya resikonya sedang, dapatnya juga sedang, atau emang low risk. Yang low risk tuh resikonya sama, enggak, resiko pasti ada, low resikonya tapi dapatnya kecil. Nah, kalau saya ditanya nih, lebih baik investasi di bursa asing atau lebih baik investasi di bursa asing atau investor retail, itu balik lagi pertanyaannya ke diri sendiri. Karena menurut saya investasi itu yang paling benar dan paling baik adalah di saat kamu paham apa yang kamu investasikan. Mau itu pasar asing, mau itu bursa investor retail, itu kamu harus paham di bidang itu gitu. Bukan bidang maksudnya di pasarnya itu gitu. Karena beda-beda nih tiap orang. Saya banyak temen gitu, misalnya Kang Aga atau siapa teman saya, beda-beda risk averse-nya atau beda-beda si apa mau mau menginvestasikan duitnya di mana. Bahkan ada yang cuma nabung emas dan tunai aja. Karena mereka taunya, pahamnya tentang itu aja. Jadi menurut saya itu balik lagi, kamu harus tahu eh, yang menurut kamu terbaik apa. Karena resiko investasi setiap orang itu beda-beda. Pemahaman investasi setiap orang beda-beda gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya mendefer investasi saya. Jadi semua ada semua instrumen
kan kalau dalam investasi itu ada istilahnya don't put your egg in one bucket gitu ya. Maksudnya satu instrumen investasi yang ini turun, drop, kamu masih punya ini, punya apa namanya, punya kantong di investasi yang lain. Jadi kamu nggak akan rugi. Gitu. Menurut saya di first semuanya cobain, tapi yang terbesar yang paling kamu paham gitu. Jangan ikut-ikutan kok sekarang banyak ya selebgram A, selebgram B. Oh, saya investasi kripto gitu. Saya investasi di obligasi gitu yang aman gitu. Eh kalau menurut saya balik lagi ada itu harus paham gitu. Misalnya, oh gue udah paham nih baca kripto gitu kan. Eh, jadi gue mau investasikan seluruh duit gue di kripto misalnya itu terserah gitu karena dia paham gitu dia tahu cara baca forecasting si instrumen investasi itu seperti apa gitu. Menurut saya sih itu harus yang paling firm, paling pede gitu. Saya mau investasi di A, B, dan C karena saya tahu, karena saya paham pasar itu. Saya bisa nge-forecasting misalnya dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa. Gitu sih. Siapa tadi? Yoga ya. Yoga ya. Jadi Hmm. ya menarik ya. Jadi yang tadi yang Teo Ci sampaikan terkait pertanyaan yoga, eh, mana yang lebih penting, berarti kan benar ya, perencanaannya dulu gitu kan. Dan Hmm. kadang kan banyak yang nanya, bisnis apa yang paling bagus sih gitu kan. Yang bisnis yang Hmm. apa banyak yang nanya gitu kan. Ya menurut saya ternyata setelah beberapa tahun mencoba bikin ide bisnis dan lain-lain ya, di laptop mungkin ada beberapa banyak proposal gitu kan. Ternyata bisnis yang bagus itu cuma satu, bisnis yang Kita dilaksanakan paham, di Excel. dilaksanakan dan kita paham. Nah, jadi kan kadang secara prosesnya tadi Teh Oci bilang nih gitu kan, berarti direncanakan dulu, planningnya dulu. Setelah planningnya benar berarti dieksekusi, setelah dieksekusi baru dievaluasi. Nah, itu siklusnya gitu kan. Terus tadi terkait investasi, saya juga sepakat. Terkadang saat ini kita banyak sekali di feeding informasi sama influencer terkait investasi ya. Mungkin itu buat nambah insight boleh gitu, tapi balik lagi tuh ke kuncinya. Mau nggak mau memang yang harus kita kejar itu adalah pemahaman atau ilmunya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil instrumen apapun gitu kan, selama teman-teman paham dan ngerti itu mungkin silahkan aja gitu. Toh balik lagi ya, maksudnya concern sama sama apa pertimbangan tiap orang kan beda-beda kan. Ada yang mungkin 10 juta itu sudah besar, ada yang 10 juta itu mah kecil gitu kan. Ada yang memang dia punya modal itu hasil nabung, ada yang memang modalnya memang dari orang tua. Itu kan beda-beda ya gitu kan. Sehingga memang itu akan berpengaruh ke pertimbangan termasuk nanti plottingnya ini mau ditaruh di mana gitu kan. Itu, oke Yoga. Ini masih ada penanya nih dari Nuril. Nuril, boleh? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Kak Aga dan Kak Oci. Perkenalkan, saya Sinta Nuril Rahmati Akhir, biasa dipanggil Nuril, dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Malang. Izin bertanya, kalau dalam dunia pekerjaan, terutama finance and accounting itu, apa saja sih yang paling dilihat oleh calon recruiter? Misalnya dari sertifikasi, atau bootcamp, atau banyaknya pengalaman magang, ataupun mengerjakan project-based internship berbasis online. Dari hal tersebut, mana yang lebih dipertimbangkan? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Nuril. Ini TOC ini dulu banyak banget ngerekrut apa teman-teman insan, teman-teman staff buat timnya buat apa buat jadi timnya TOC. Mungkin nanti TOC bisa kasih pandangan ya terkait pertanyaan Nuril. Terima kasih Nuril. Silakan mungkin TOC bisa coba dibantu dijawab. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, saya coba kasih dua penanya lagi ya karena waktu kita sebenarnya sudah lewat. Ini TOC masih berbaik hati nih, masih mau ngeluangin waktunya. Mungkin saya coba kalau ada yang mau bertanya, saya kasih slot dua lagi kalau ada yang mau ya. Oke, silakan Teh Oci. Oke, makasih Nuril Kang Aga pertanyaannya. Sebenarnya apa sih yang dilihat oleh calon recruiter? Setiap company itu beda-beda, setiap orang rekrut itu beda-beda sesuai dengan kebutuhan recruiter. Nah, tapi kalau misalnya ditanya, apakah enggak sertifikasi banyak, bootcamp banyak, pengalaman banyak, segala macam banyak. Apa yang banyak dipertimbangkan? Menurut saya itu semua dipertimbangkan. Karena apa? Semakin banyak seseorang itu punya sertifikasi, sering ikut bootcamp, terus ikut magang, pernah ikut magang gitu, terus pernah banyak project gitu. Itu kan yang dicari ya. Kalau saya rekrut orang tuh saya cari orang yang
bisa ngebantu saya. Kalau saya ngerekrut Nuril misal, saya lihat pengalaman Nuril, saya ngobrol sama Nuril, saya kan pasti mikir, oh berarti Nuril ini punya kemampuan untuk mempermudah hidup saya gitu dalam bekerja gitu. Karena kan kita ngerekrut orang, cari orang yang bisa bantuin kita gitu dalam pekerjaan itu. Jadi kalau saya sih biasanya kalau yang udah magang, sering bootcamp, udah sertifikasinya banyak gitu, itu saya pasti oh ini berarti udah bisa kerja gitu. Jadi saya belajar sih harus pasti belajar ya, tapi at least dia bisa membantu saya gitu, mempermudah gitu. Jadi pemahamannya tuh lebih dapet gitu karena biasanya lulusan atau fresh graduate yang baru lulus sama fresh graduate yang waktu kuliahnya itu magang itu dalam dunia kerja lebih membantu yang mereka pernah magang sering apa ikut project jadi mereka udah tahu nih uh, apa pace-nya dalam bekerja itu seperti apa gitu jadi kadang tuh kan kalau baru kerja tuh bingung aduh ngapain dulu ya apa dulu ya gitu nah biasanya kalau yang udah banyak pengalaman seperti itu belajar di magang atau ikut internship online itu mereka udah tahu pace kerjanya seperti apa dan itu membantu gitu sih Nuril. Oke, setidaknya jadi kalau jawaban TOC sebetulnya teman-teman ikut pelatihan, ikut bootcamp, ikut magang, gitu kan, ikut project itu pasti akan membantu ya. Cuman balik lagi sebetulnya nanti setiap recruiter itu kan ataupun setiap perusahaan ini punya concern untuk fokus kemana nih gitu kan. Tapi setidaknya memang teman-teman udah siap pakai gitu kan. Ketika memang teman-teman sudah terbiasa berorganisasi, sudah terbiasa bekerja dengan tim gitu kan, sudah biasa sekarang diminta tolong dong kerjain ini, bantuin ini gitu kan. Jadi setidaknya nggak akan terlalu kaget ya. Ataupun kalaupun semuanya pasti butuh butuh belajar ya, karena itu masuk ke Ya, lingkungan kita pun yang udah ibaratnya udah berpengalaman, udah pro hire gitu kan, pasti ketika masuk ke lingkungan baru akan adaptasi lagi gitu. ya, Karena betul. cara yang berbeda gitu kan, ada tools yang berbeda. Nah, apalagi memang teman-teman yang memang beneran baru masuk itu pasti akan belajar. Tapi setidaknya teman-teman sudah ke tingkat kekagetannya mungkin nggak 100% gitu. Udah Ya, lebih lah karena udah terbiasa misal diminta dikasih deadline mana nih ininya gitu kan. Bekerja dalam tim gitu kan. Ada dinamikanya, ada ini itu gitu kan. Karena kan masuk dunia kerja itu nanti tidak ngomongin kerjaan aja, tapi ada dinamika di kantor yang terkadang itu juga luar biasa ya. ya, betul. Oke, tadi Nah, Nur. mungkin aku nambahin lagi, biasanya kalau sekarang nih ada beberapa company kalau untuk posisi finance accounting, mereka ngasih kayak soal gitu. Misalnya ada kasih ya soal lah gitu, nanti kita suruh isi. Mostly itu misal Excel ya, misalnya data, ngolah data Excel aplikasi dasar. Nah, itu mungkin yang harus di untuk mau fokus ya di finance dan accounting gitu. Biasanya tahap awal itu kita dikasih soal dulu sebelum interview gitu. Bisa nggak ngerjainnya? Paham apa enggak gitu. Ya, jadi sebenarnya secara kemampuan teknis teman-teman dibutuhin juga karena bisa kalau itu jadi screening awal nanti kan akan maju ke screening berikutnya. Nah, cuman biasanya pada saat interview itu juga menentukan tuh gitu kan. Si user akan ngelihat oh ini anak udah biasa biasa magang, udah biasa bootcamp, sudah mungkin nggak nol-nol banget gitu kan. Dan Hmm. sekarang kan memang rata-rata si perusahaan itu pengennya yang nggak nol-nol banget gitu. Setidaknya udah ada sedikit basic gitu, tinggal moles-moles dikit, bisa tinggal bisa jalan, bisa lari lah, bisa diajak lari. Oke, ini ada yang mau raisan lagi nggak? Kalau nggak ini saya coba bacain di chat sedikit. Kak, spill dong rekomendasi buku atau bacaan kakak terkait investasi keuangan biar sebagai orang awam melek dan teredukasi. Mbak Oci ada buku yang biasa dibaca mungkin terkait investasi? Kalau untuk biar melek dan edukasi investasi, menurut saya mendingan cari buku atau investasi tentang instrumen ya. Instrumen investasi itu ada apa aja, di dalamnya seperti apa. Jadi kita tahu nih, oh misalnya instrumen di obligasi itu seperti apa sih. Misalnya kan eh, apa ada ininya satu persatu kita pelajari dulu gitu. Itu ada yang banyak bukunya banyak atau ada apa ya buku psikologi of money.
Nah, itu juga lumayan oke tuh untuk kita tahu apa sih namanya? Bagaimana sih mengelola uang itu, uang yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja untuk uang. Itu sih, siapa tadi yang namanya? Satu Rahman. Rahman. Oke. Hmm. Terus satu lagi nih tadi bertanya untuk Brevet itu harus dari lembaga khusus Kak atau dari universitas katanya. Mau di lembaga khusus atau universitas, yang penting itu valid ya. Apa maksudnya lembaganya, nggak apa-apa. Dulu juga saya brevet A dan B-nya di Unpad, di teks apa ya namanya, di bagian pajaknya Universitas Unpad itu juga itu kok nggak apa-apa. Yang sesuai budget aja karena harganya biasanya beda-beda Oh, gitu. nah ini satu lagi mungkin nih. Dari siapa Shirley. Izin bertanya Kak, kita kan bergerak di bidang IT nih. Nah kan ada jenis investasi IT. Jenis investasi IT yang paling bagus itu yang mana ya Kak untuk sebuah perusahaan ataupun UMKM katanya. Perusahaan UMKM ya. Kalau UMKM mungkin balik lagi cari ininya kebutuhannya apa. Kita harus analisa kebutuhannya yang kita paling butuh tuh apa, karena beda-beda. Ada yang kalau misal saya juga bekerja tapi saya punya bisnis juga gitu. Berarti kan saya kekurangan di buat nyatet-nyatet gitu. Berarti saya investasi beli software akuntansi atau pencatatan finance gitu. Jadi ada apapun saya tinggal input biar dia yang nge-gain jadi laporan gitu. Saya tinggal klik, oh laporannya seperti ini. Ada analisa arus kasnya seperti itu. Nah, ada juga misalnya saya punya waktu banyak, saya bisa apa namanya? Bisa nyatet sendiri lah. Cuma saya nggak tahu nih cara marketingnya gimana produk saya supaya bisa laku di pasaran. Nah, investasinya apa? Investasinya mungkin itu kita bayar software ke IG atau TikTok gitu kan, itu juga salah satu IT ya, bidang IT gitu, yang ngejerat video atau misalnya CapCut atau apa yang ngejerat, di mana kita bisa uh, apa memarketingkan produk kita sehingga bisa menarik di pasaran gitu sih, Shirley, menurut saya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita kurangnya di mana gitu. Jadi kita tahu, oh berarti saya butuhnya ini gitu. Yang Oke, paling penting itu dulu, tahu dulu ke kurangnya di mana gitu. siap. Menarik banget ya teman-teman. Jadi memang teman-teman eh Teoci ini juga selain seorang profesional ya Teoci juga seorang entrepreneur gitu. Apalagi kalau tadi teman-teman yang mungkin join di awal juga pernah dengar dari jurusan kuliahnya apa, terus juga pernah coba kerja dulu di salah satu jadi barista ya dulu ya Teoci ya. Ya, pernah juga. Barista gitu kan, terus punya bisnis, mungkin bongkar pasang bisnisnya gitu kan, jadi pindah ke beberapa perusahaan dari mulai yang fintech ke corporate ke startup lagi kemana gitu kan. Jadi sebetulnya teman-teman nih yang mau menjajaki di karir di bidang ya di bidang apapun ya, di bidang finansial, di bidang marketing gitu, sebetulnya eh, terkadang memang saat ini kita dihadapkan dengan eh, persaingan yang sangat tinggi ya. Bisa saja sebetulnya jurusan teman-teman nih finance atau jurusan teman-teman psikologi gitu kan. Tapi bisa jadi sebetulnya teman-teman karena kesempatannya saat ini terbatas gitu, bisa jadi sebetulnya nggak bisa tuh langsung masuk ke apa yang memang teman-teman mau gitu. Terkadang memang saat ini kita mau nggak mau nih mesti mesti bisa segala macam dulu nih itu untuk ukuran teman-teman ya. Nanti kecuali kalau memang teman-teman oh oke saya memang akan berfokus di bidang finance gitu. Berarti saya harus ngapain lagi? Oh oke saya ambil sertifikasi ini, ngambil sertifikasi ini gitu. Tapi setidaknya saat ini membekali kita dengan tadi tuh bisa komunikasi, bisa analisa gitu kan. Itu tuh salah satu modal ya. Sama satu lagi nih, yang menghasilkan itu kan jualan ya gitu. Jadi memang teman-teman mau apapun profesinya gitu kan, ya harapannya memang teman-teman punya keahlian untuk bisa jualan gitu. Karena memang jualan itu ataupun keahlian marketing atau sales itu yang memang yang bisa menghasilkan uang ya gitu. Dari situ bisa konversinya. Itu mungkin Teoci terima kasih banyak. Tapi sebelumnya izin foto dulu ya Teoci sama kita dulu nih nanti sama teman-teman nih.
Oke, mungkin aku foto dari kita dulu ya. Satu, dua. Bentar, bentar, bentar. Eh, Kita sama teman-teman yang lain yang teman-teman mungkin yang apa bisa bisa open cam. Ini ada 2 slide ya. Oke, slide pertama dulu ya. Boleh senyumnya teman-teman. Yang bisa open cam boleh. Coba senyumnya. Senyum senyum banyak duit gimana? Satu, dua. Oke, slide kedua. Tahan, masih senyum. Satu, dua. Oke. Sip, itu mungkin ya. Waktunya kita udah melebihi ini, udah 22 menit lewat. Saya dari Digibadi ngucapin terima kasih banyak nih ke Mbak Oci, ke Teh Oci. Hari ini ada panggilan baru, Cici Oci gitu kan. Kasih banget atas waktunya nih buat teman-teman semua nih Mbak Oci ini sampai nyempetin cuti loh gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menginspirasi dan ilmunya juga bisa bisa berguna buat teman-teman ya. Terima kasih banyak ya Teh Oci semuanya. eh Semoga mana coba bantu tolong reactionnya dong buat buat kita semua buat Teh Oci. Mana reactionnya? Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai ketemu di sesi berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.